Anwar Hafid itu mengutip statementnya Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa dari tambang sana itu menghasilkan 570 triliun setahunnya itu. Nah, Anwar bilang bahwa untuk masyarakat Sulawesi Tengah itu hanya dapat 200 miliar. Nah, yang menarik ini diungkapkannya itu di DPR, padahal kita punya DPD tuh, Dewan Perwakilan Daerah, namanya aja Dewan Perwakilan Daerah. DPD-nya nggak bunyi ya? Dibangun ini senator ini nih, lembaga DPD ini adalah untuk menyuarakan suara daerah, kepentingan daerah. Nah, kenyataannya malah nggak bunyi tuh, malah bunyinya di DPR lagi. Komisi 2 ya? Komisi 2. Nah, menurut gua juga ini harusnya menjadi kritikan yang tajam ini ke DPD. Guys, ada yang menarik guys kemarin di parlemen ini. Didengar pendapat di rapat kerja DPR dengan Komisi 2 dan para kepala daerah. Yang menarik ini adalah yang mengejutkan itu sebenarnya nggak mengejutkan amat sih. Jadi ada keluhan, istilahnya curhat ya, dari Gubernur Sulawesi Tengah, ya, Anwar Hafid. Dia dengan gamblang dan belak-belakan sekali mengeluhkan mengenai daerahnya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu kan memang dia penyumbang, termasuk penyumbang terbesar ya untuk pemerintah pusat itu dari sisi hasil tambang, karena memang di sana daerah tambang untuk nikel, ada emas dan lain-lain itu. Nah, persoalannya yang dipersoalkan itu adalah menurut Anwar Hafid itu mengutip statementnya Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa dari tambang sana itu menghasilkan 570 triliun setahunnya itu. Nah, Anwar bilang bahwa untuk masyarakat Sulawesi Tengah itu hanya dapat 200 miliar. 200 miliar dengan apa yang ditinggalkan dengan penggalian, eksplorasi dan sebagainya, itu kan butuh rehabilitasi lagi lahan itu. Sehingga yang terjadi adalah uangnya dikeruk dari sana, tetapi di sana nanti porak-poranda tuh alamnya tuh. Dan mereka tidak bisa menikmati kekayaan alam daerah setempat. Ya. Ini kan berkaitan dengan dana bagi hasil. Contoh yang lain. Sempat juga Anwar Hafid itu menyinggung soal Kalimantan misalnya. Sama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Itu yang dikenal sebagai daerah tambang kan. Kita bisa lihat juga tuh masyarakatnya, kotanya, infrastrukturnya, kesejahteraannya. Kita tidak melihat di sana gemerlap dan sebagainya ya, dengan infrastruktur yang pembangunannya masif dan sebagainya gitu. Atau misalnya warganya disekolahkan oleh pemerintah daerahnya, fasilitas pendidikan luar biasa misalnya. Sama sekali nggak ada tuh yang seperti itu. Nah, gimana menurut lu soal dana bagi hasil ini nih? Nah, soal pembagian dana ini, alokasi dana ini dari dulu sebetulnya ketidakadilan ya. Daerah itu menganggap ketidakadilan, istilahnya yang rusak daerah, yang nikmatin kok Jawa, gitu. Bahasanya nih ya. Yang rusak di daerah luar Jawa, yang nikmatin kok Jawa. Misal alokasi dana desa deh. Alokasi dana desa, Jawa Barat pernah protes tuh. Pernah protes karena jumlah yang diterima lebih kecil dari Jawa Timur, bahkan dari Jawa Tengah. Padahal jumlah penduduk Jawa Barat lebih besar. Paling besar. Kenapa sih pembagian itu terjadi? Karena pembagiannya pemerintah pusat ini berpatokan pada jumlah desa. Jumlah desa yang banyak maka otomatis dapat lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, dana bagi hasil. Ini juga pernah
10 tahun yang lalu lah ya, dimunculin. Waktu itu kalau nggak salah Sumatera Selatan ngomong juga nggak fair, masa Sumatera Selatan cuma dapat 15% dari dana bagi hasil ini. Bahkan kalau tadi ngomong Sulawesi Tengah itu nggak nyampe 1% dana bagi hasil ini. Ini juga jadi problem sebetulnya, problem pembagian itu. Ini yang sudah berkali-kali sudah dilayangkan protes ini, dan artinya kan belum selesai nih sampai sekarang. Pembagian hasil ini, gua ngelihatnya wajar, dan ini yang gua nggak ngerti itu kenapa ya penyelesaiannya tidak selesai ya. Nah, menariknya lagi nih, Le, ditambahin lagi nih Anwar Hafidz bilang. Yang lebih parahnya lagi persoalannya para pengusahanya nih. Para pengusahanya tinggal di Jakarta. Sehingga dia bilang, para pengusaha ketika diprotes atau apapun ya pengusaha bilang, gue juga nggak kenal, gue juga nggak pernah ketemu sama gubernurnya, ya biarin aja. Nah, menurut Anwar Hafidz, kalau misalnya pengusaha itu berdomisili juga di sana, maka pajaknya juga masuk ke sana tuh. Pajak si pengusaha itu tuh, perusahaan itu, pajak pengusaha itu. Nah, tapi yang menurut gue di sini yang lebih penting lagi ini adalah sampai saat ini, hari ini nih, beberapa hari setelah RDP itu belum ada respon tuh dari Kemendagri ataupun dari pemerintah pusat. Udah sih. Oh, udah. Anwar Hafidz udah dipanggil sama Bappenas. Oh, dipanggil Bappenas. Itu yang gue bilang dulu juga di daerah Riau apa gitu, protes, dipanggil sama Departemen Keuangan. Gue nggak tahu tuh hasil dipanggilnya apa. Nah, Anwar sempat bilang tuh, nanti gue kalau ngomong gini-gini, yang ini keras-keras gini, nanti gue ditegur lagi nih sama pusat, ya, katanya. Dia bilang gitu kan. Nah, tapi persoalannya gini menurut gue, ini kan kaitannya juga dengan sistem kita kan. Nah, yang menarik, ini diungkapkannya itu di DPR, Le. Padahal kita punya DPD tuh, Dewan Perwakilan Daerah, namanya aja Dewan Perwakilan Daerah. DPD-nya nggak bunyi ya? Dibangun ini senator ini nih, lembaga DPD ini adalah untuk menyuarakan suara daerah, kepentingan daerah. Nah, kenyataannya malah nggak bunyi tuh, malah bunyinya di DPR lagi. Komisi 2 ya? Komisi 2. Nah, menurut gua juga ini harusnya menjadi kritikan yang tajam ini ke DPD. Nah, yang kedua, menurut gua mungkin juga harus ada perubahan tuh di DPD itu. Jadi DPD itu harusnya dia punya salah satu program kerjanya itu ya semacam kayak RDP di parlemen, di DPR tuh, Le. Dia panggilin gubernur atau apa, ada persoalan misalnya kayak Anwar Hafidz ini dana pembagi hasil ini harusnya yang bahas DPD nih. Dia yang menyuarakan nih, sehingga juga terlindungi nih kepala-kepala daerah yang khawatir ditegur oleh pusat lah, apalah. Kalau dengan DPD ini kan partner nih, DPD yang menjembatani dan sebagainya dan menyuarakan tuh ke pemerintah pusat atau apa memperjuangkan. Nah, sampai detik ini nih DPD ini udah berapa sejak 98 ya. Sampai saat ini kita nggak pernah dengar DPD itu menyuarakan kepentingan daerah yang sangat prinsip, yang sangat besar, yang sangat menyangkut masyarakat daerah yang gede tuh, Le. Gua ngelihatnya gini, satu harus dimaklumi bahwa negeri ini menggondrong. Negeri ini menggondrong masalah. Bukan, daerah itu gondrong banget. Iya. Kalau Amerika gede, iya gede. Australia gede, oke, lebih gede gitu ya. Tetapi jangan satu salah, mereka tuh satu wilayah darat. Di kita itu coba berapa pulau pisah-pisah gitu, gondrong banget. Artinya masalah juga gondrong kan, pengawasan juga gondrong. Secara geografis, secara demografis ini juga punya kekhasan ya Indonesia ini. Makanya jangan perdebatan kayak gini, ini bahaya kalau bahasnya politis karena mengarahnya kepada bentuk negara nih.
Betul. Tapi itu satu. Itu udah teruji lah kalau itu menurut gua. Nah, itu udah selesai sebetulnya, tidak Udah perlu selesai. NKRI harga mati. Nah, yang kedua kalau buat gua ngelihat tuh adalah yang lu singgung tadi, sistem. Coba bayangkan di kita nih ya, ngomong hukum aja, peraturan nih, peraturan. Tentang lingkungan, undang-undang lingkungan sama perda pasti sering konflik. Iya kan? Itu satu tuh. Artinya mana yang harus didengar ketika undang-undang sama perda tabrakan. Tentang tata kelola segala macam. Kalau di pelajaran ilmu hukum itu namanya hukum antar wewenang. Di kita tuh kacau banget. Makanya kan Presiden Prabowo kemarin tuh berapa minggu lalu kalau salah ngomong, udah jangan keluar lagi permen-permen, cukup satu lah perintah presiden. Nah, itu udah betul tuh. Bener. Jadi memang betul loh tuh. Tanpa kita sadar ya, banyak yang tidak sadar itu presiden kita ini Prabowo ini sebenarnya dia sudah bicara itu sebenarnya ini yang lagi disiapkan nih global nih, Ray. Bukan Gibran. Geopolitik. Bukannya disiapkan Gibran. Iya. Jadi, benar. maksud gua adalah ini ngeri kalau bukannya ngeri sih. Ini persoalan besar ketika kita masih sibuk dengan persoalan-persoalan sistem internal. Itu yang dikeluhkan oleh para pengusaha. Ya, padahal kita ini sudah global ininya nih. Secara geopolitik ya dan geoekonomi dan sebagainya misalnya kayak gitu. Ini udah tingkatannya tuh harus sudah dunia nih. Jadi kita tuh banyak persoalan-persoalan yang masih berkutat di situ, tidak selesai-selesai itu. Soal penegakan hukum, soal korupsi yang luar biasa yang kesini-sini. Sistem kita tuh ribet kayak tadi tuh. Oke, BKPM, Menteri Investasi kayak Rosan, kita udah potong peraturan segala macam, bener. Tapi lagi-lagi terjadi, apa jadinya peraturan pusat sama peraturan daerah yang bertentangan? Itu yang seringkali menjadi konflik. Iya. Kedua, kalau lo tadi ngomong DPD sama DPR, problemnya kan problem daerah. Lu masuk aja ke daerah. Tapi karena celah-celah, dia bisa masuk ke Komisi 2, bisa masuk ke DPD, segala macam. Jadi ada sistem yang di kita itu tumpang tindih, sehingga itu dijadikan loophole oleh orang-orang. Iya. Nah persoalannya menurut lo, kenapa terjadi masalah laten yang tidak berkesudahan? Kalau gua ngelihatnya adalah ketika membahas undang-undang itu tidak pernah dibedah secara detail undang-undang ini akibatnya apa. Sehingga ketika DPR membedah satu undang-undang, membuat satu undang-undang, sebutlah undang-undang tentang bagi hasil gitu. Harus dijelasin dalam undang-undang itu. Pasal ini tuh akibatnya apa ke daerah. Itu satu. Yang kedua, daerah sendiri ketika ngebahas undang-undang itu tidak pernah melibatkan ahli-ahli yang independen. Nah, ini kan ada sebenarnya yang luput. Itu kayak si Ferry Amsari. Pernah ngebedah gitu. Pernah ngebedah bagaimana Bivitri, bagaimana MK. Bukan bagaimana pertentangan antara peraturan daerah sama pusat. Tapi kan nggak ada solusi. Iya. Nah, iya. Sebenarnya nih ada yang menarik kemarin nih ketika soal tarif ya. Kebijakan tarif Trump. Terus Mandiri kalau nggak salah kemarin yang mengadakan tuh. Bank Mandiri itu membuat seminar tuh kalau nggak salah. Mengumpulkan para pakar praktisi ekonomi tuh. Membahas itu tuh. Nah bayangan gua semestinya kan kita sering kisruh juga tuh soal RUU dan sebagainya, tiba-tiba diketok dan sebagainya, protes dan sebagainya. Kenapa sih untuk hal-hal yang kayak gini itu nggak dikumpulin aja itu? Ada cendekiawan, betul, ada governmentnya,
Terus di situ ada praktisinya. Bedah. Bedah aja misalnya berapa hari, misalnya 2 hari gitu. Dan fungsi media juga di situ. Fungsi media. Nah, sama nih seperti kayak yang dana bagi hasil. Semestinya ini pemerintah merespon, yang kedua membeberkan tuh dengan transparan sekali tentang apa yang terjadi gitu. Supaya warga atau rakyat di daerah-daerah juga mengerti ada kendalanya apa, kenapa pembagiannya kayak gini dan sebagainya. Kalau nggak dijelaskan, ini gaduh nih. Pasti. Nih statementnya Anwar Hafid menurut Akan muncul gua terus. akan mengganggu tuh untuk orang-orang Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan macam-macam semuanya. Bahas per daerah. Kenapa bagi hasil Sulawesi Tengah cuma dapat 200 miliar? Jelasin. Nah, Rakyat Sulawesi Tengah tahu kenapa Kalimantan Timur sekian. Jelasin. iya, nah ini lagi nih komunikasinya pemerintah nih kurang responsif Karena dan kita kan biasa naro sampahnya di bawah meja. nggak tahu udah numpuk. Numpuk. Muncul lagi. Asal jangan kayak Tangerang Selatan ya. Apa tuh? Tangerang kan kemarin kadisnya kena, tiba-tiba sampah langsung numpuk tuh, kena korupsi. Kadisnya dicopot, sampah numpuk tuh di pasar-pasar tuh. Nah, iya. Tapi kita tuh sering masalah kayak gitu. Hal-hal kayak PSN segala macam itu nggak dibuka. Iya. Nah, Padahal yang kayak daerah gini dibuka tuh. Di kita tidak pernah terbuka. iya. Makanya artinya seperti lu bilang tadi tuh, daerah tuh gondrong, Kita tuh macam-macam. gondrong. Indonesia tuh gondrong banget. Masalahnya kita jadi banyak banget ini. Di tengah tantangan presiden kita ini luar biasa ini. Satu, hiruk pikuk. Di saat Indonesia ini secara ekonomi nggak baik-baik aja, politiknya juga gaduh. Aduh. Terus muncul lagi kasus soal dana bagi hasil nih, yang menurut gue ini sangat sensitif nih, dana bagi hasil nih, karena menyangkut soal perut, soal kesejahteraan, kan itu isu-isu sensitif tuh. Walaupun kita harus terima kasih juga tuh sama Anwar Hafid itu, karena dia berani mengemukakan itu tuh di Komisi 2 ya. Sehingga orang tahu bahwa setiap individu di daerah tuh, bayi yang baru lahir tuh dapat berapa duit, macam. Iya. Kita kan jelas. Kita nggak jelas. Nggak jelas. Itu Urusan preman aja, ini sampai sekarang ini masih ribut persoalan preman. Gila, ini negara. sejawa sentris. Negara loh, negara melawan yang kayak gitu-gitu lagi-lagi ya pasti penegak hukum. Lo liatin tadi siang lah, gue lihat berita misalkan tentang SD negeri di daerah Sulawesi itu. Dindingnya nggak ada, belajar bareng ayam, hilir mudik. SD negeri loh. Oh, bagus tuh, Le. Berarti kita itu sangat menginikan binatang juga. Binatang pun perlu pendidikan tuh, Le. Lu bayangin SD negeri di sebuah daerah yang itu daerah mestinya kaya. Iya. Nah, itulah ironis kan? Ironis. Jadi kalau buat gua pernyataan Anwar Hafid itu mengingatkan bahwa udah 25 tahun Orde Baru tumbang, tetapi kita masih ngomong Jawa sentris. Iya. Kan itu kan poinnya kan. Ya. Itu buat gua mungkin belum tentu Jawa sentris kali kan. Mungkin soal itu kan bisa masuk juga ke Sumatera kali. kita Jawa Sumatera sentris. kan kita masih ngomongin sekarang energi di mana, kan lu bilang tadi infrastruktur di mana sama. Iya. Ini kan tadi SD gitu. SD dulu di Sulawesi. Iya. Nah, untuk mau menetralisir ini yang biar publik itu lebih mengerti persoalannya, ya itu lagi-lagi ini direspon cepet lah oleh pemerintah supaya publik tuh bisa oke, gitu memahami. Kalau buat gua tuh teknologi sekarang tuh sudah sangat maju. Wah, sangat.
Keren. Kenapa sih nggak dikembangin teknologi yang mumpuni ketika orang Sulawesi Tengah ngeklik segala macam udah ketahuan tuh pendapatan segala macam, ada penjelasan segala macam. Ya. Nah, kita kan belum ada tuh teknologi itu. Ya. Tapi lagi-lagi kalau gue memang menyoroti itu komunikasi. Komunikasi. Jadi, dulu tuh ya zaman Orde Baru. Tapi Ingat nggak? Karena Nasbi udah diganti. Asna Nabi. Mundur lah. Oh iya. Belum diganti sih, masih kosong. Iya. Dulu tuh inget gue zaman Orde Baru. Orde Baru itu presiden, menteri itu belum mau bicara, belum mau apa kalau belum ada TVRI, Le. Karena TVRI itu adalah suara pemerintah, Le. Nah sekarang pemerintah tuh masih punya tuh yang namanya TVRI, yang namanya Antara, yang namanya RRI gitu loh. Nah persoalannya sekarang kan media banyak nih, Le. Nah persoalannya kan sebenarnya gimana media yang banyak ini memiliki sources yang pas dengan suara pemerintah itu disalurkan ke mereka supaya yang sampai ke publik itu nggak ada penafsiran apapun, nggak beragam gitu loh, clear sampainya, sehingga ini bisa kan mengcounter misalnya isu-isu hoax di ada Raffi Ahmad tugas dia. Iya, tugasnya dia apa? Dia usun khusus apa tuh? Gue juga lupa jabatan dia apa. Gue lupa jabatan dia, mohon maaf. Ya udah guys, kita lihat aja nanti guys. Semoga ini cepat dapat respon dan dapat informasi yang lebih clear dan menenangkan semuanya. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian